Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin faraqana al-mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wardallahu man sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hari ini insyaallah kita akan membahas buku baru ya. Judulnya adalah Syarah Ma'anis Shalah, penjelasan makna salat. Jadi tema tazkiyatul nufus kita yang hari Jumat kita ganti dengan Syarah Ma'anis Shalat, karena pertimbangannya tema-tema di hari Sabtu Ustadz Asepnya sudah tazkiyatul nufus. Jadi saya pikir supaya tidak materinya terulang atau bertumpuk, kita ganti saja kitab yang hari Jumatnya dengan Ma'anis Shalah. Sehingga kita bawa kitab ini, disangkanya sekarang ke Jumat gitu. Ternyata masih Kamis. Masih Kamis. Pantesan kalau mata nyantak dodol teh. Paingan teh aya wajib Kamis gitu. Biasanya wajib teh Jumat biasanya. Pantesan teh aya wajib, pas ditinggal di tanggal Kamis. Kamis mah nya wios ranginan ge nya. Itulah istilahnya. Insyaallah hari ini kita akan bahas kitab shalah. Jadi besok kita mungkin kalau nggak ada Bul Mufrad Zadul Ma'ad. Bapak Ji? Syarah teh penjelasan. Syarah. Sapotos kitab Sahih Bukhari, kitabnya Sahih Bukhari. Aya syarahna namina Fathul Bari. Penjelasna. Jadi kitabna 1 jilid, syarahna teh biasa 16 jilid teh. Kitabna 1 jilid, syarahnya 16 jilid. Aya di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, kitab tentang tasawuf. Ihya Ulumuddin 1 jilid. Disyarah oleh ulama yang lain namanya Ithaf Sadatil Muttaqin, Syarah Ulumuddin. Eta beberapa jilid. Jadi ada kitab, ada syarah kitab. Kitab itu induknya, syarah itu penjelasannya. Dan di dalam tradisi keilmuan orang Arab itu selalu kalau ada kitab ada syarahnya, kitab ada syarah, kitab ada syarah. Seperti itu. Penjelasan. Mengandung hikmah. Syarah itu mencakup semua, hikmah, sejarah, asbabun nuzul, tafsir, makna ijmali, makna tafsili, kemudian fawaid, hikmah, itu sadayana ada di syarah. Makanya syarah itu kadang 1 hadis saja, syarah itu bisa 10 lembar. Dari 1 paragraf hadis, syarah itu bisa 10 lembar. 1 kitab, syarahnya bisa 10 kitab. Mencakup semuanya. Jadi kalau ada kitab kemudian disyarah, maka syarahnya itu mencakup segala rupa ya. Asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya kalau hadis, kemudian makna umumnya, makna khususnya, faidahnya, kemudian gramatikalnya, kemudian hikmah yang bisa diambil, itu ada semua. Itu makna syarah kitab. Tapi hari ini kita tidak mensyarah kitab, tapi mensyarah bacaan sholat. Iya, penting. Kita ingin mensyarah baca sholat. Saat kita doa iftitah, naon sih arti iftitah teh sebenarnya? Terjemahannya painten terang sadaya, tapi makna iftitah belum tentu tahu. Gitu. Contoh misalnya sekilas saja saya terangkan. Ketika kita membaca Allahumma ba'id baini, itu adalah doa kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari potensi maksiat. Ketika paragraf keduanya Allahumma nakini minal khotoya, itu makna dan fungsi dalamnya adalah kita mohon kepada Allah agar dosa kita diampuni. Lalu yang ketiga Allahumma gsilni bil ma'i wassalji wal barad, itu maknanya adalah kita mohon kepada Allah agar bekas maksiat itu dihilangkan sama sekali. Jangan sampai ada dosa yang diampuni tetapi masih ada bekasnya, sehingga itu menjadi bala buat kita. Kata para ulama, wallahu alam, mereka menjelaskan bahwa
dosa itu meskipun sudah diampuni, terkadang efeknya itu masih ada di kita. Apa hikmahnya? Untuk membedakan mana orang yang pernah berdosa dengan orang yang tidak pernah berdosa. Mana orang yang pernah melakukan dosa itu dan mana yang tidak pernah melakukan dosa itu. Makanya efeknya tetap ada. Contoh misalkan orang minum khamar lalu tobat, akan beda antara orang yang belum pernah minum khamar dan orang yang taubat dari khamar. Maka bekas dosa itu akan selalu menempel meskipun sudah ditaubati. Nah, Allah magsilni bil ma'i wasajil barar itu adalah kita mohon kepada Allah agar bekas dosa itu dibersihkan. Jangan sampai ada efek dosa setelah kita taubatkan gitu. Setelah kita taubati, efeknya ada. Dan itu banyak. Orang yang pernah berzina kemudian dia taubat, itu hukumannya tetap ada. Anaknya akan meneruskannya. Keturunannya akan mengikutinya. Maka dengan doa itu kita mohon kepada Allah jangan sampai ada bekas-bekas dosa yang masih tersisa setelah kita taubat gitu. Korupsi mah jelas, orang korupsi taubat tetap ada hukumannya. Duitnya dia tetap statusnya haram, belum lagi anak istrinya yang makan duit haram itu meskipun sudah ditaubati. Nah, efeknya itu tetap ada. Maka dengan Allah magsil nih kata para ulama, saat kita membaca iftitah igsil nih itu kita mohon kepada Allah jangan sampai ada bekas dosa yang masih nempel meskipun kita sudah taubat. Iftitah sendiri apa? Iftitah pembuka. Muqaddimah lah. Nah, ini pentingnya kita membaca syarah ma'ani sholat. Saat kita bertakbir apa sih makna takbir? Saat kita baca iftitah apa makna iftitah? Bukan hanya dari terjemah tetapi dari makna yang lebih dalamnya. Ini apa ma'ani sholat. Apa nggak lebih baik dihanca aja itu? Yang lain istirahat dulu kita yang lain. Boleh. Sebelumnya saya itu membaca ini di ibu-ibu, tapi ibu-ibu merekomendasikan, Ustaz kalau bisa bapak-bapaknya dapat ini juga. harus supaya sholatnya tuh lebih berkualitas gitu. Semangat. Saya bilang kalau itu usul dari ibu-ibu saya akan laksanakan. Karena mereka kan Kapolda kan, ibu-ibu itu kan RI 2 jadi siap laksanakan. Cuman bapak-bapak Gitu, jadi bapaknya sampaikan. Makanya ini dalam rangka menjalankan misi pesan dari ibu-ibu kepada kita semua ya. Nah, sebelum kita masuk ke syarah bacaan sholat, saya ingin menjelaskan dulu makna aqimus sholat itu apa. Semua ayat dalam Al-Quran perintah sholat itu redaksinya adalah aqimus sholat. Kalau ada lafaz sholat tanpa ada kata aqimu, biasanya itu adalah celaan ataupun sesuatu yang negatif tentang sholat. Misalkan di sini jelaskan contoh misalkan alladzina hum an sholatihim sahun, yakni mereka orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lafaz sholat tidak dibarengi aqimu, celaan. Sungguh celaka, wailun, orang yang mengerjakan sholat tapi lalai. Kemudian ada lafaz lain misalkan fawailun lil musallin dan ayat lainnya juga. Setiap lafaz sholat yang tidak dibarengi aqimu itu maknanya negatif. Maksudnya tuh negatif itu mungkin orang lalai sholat, mungkin orang mendustakan sholat, mungkin orang tidak mengerjakan sholat, mungkin orang itu tidak fokus, tidak khusyuk dalam sholatnya. Rata-rata kalau kata sholat tidak dibarengi aqimu maknanya adalah negatif. Tapi kalau ada lafaz sholat dibarengi sebelumnya aqimu itu maknanya adalah positif. Maknanya adalah perintah. Tapi apa sih arti aqimu itu? Apa arti tegakkan sholat? Kita kan belum tahu apa artinya. Ini diterjemahkan tegakkan sholat saja. Dirikan sholat, tegakkan sholat. Tapi kita tidak paham apa makna dari aqimu sebenarnya dalam bahasa Arab. Karena Quran diturunkan redaksinya dengan bahasa Arab. Nah, kita jelaskan arti dari iqamatus shalah sebelum kita masuk ke syarah bacaan-bacaan salat. Ja'a fi kitabillahil amru bis shalah wa ja'a fihi madhul musallin wal hasu ala hadhihi al faridatil 'azimah lakin hadhihi kullahu qad ja'a bi sighatil iqamah. Seluruh lafaz salat datang dengan lafaz aqimus shalah. Aqama yuqimu masdarnya iqamatan. Jadi yang benar itu bukan qomat Pak, tapi iqamah. Qomat mah bahasa Indonesia. Iqamat. Diambil dari kata kerjanya. Kata kerjanya pun qomat.
Kalau iqomah kata kerjanya aqoma, yuqimu iqomatan. Jadi yang benar adalah tos iqomah. Sanes tos komah. Oh, komat ku kapan? Tos iqomah. Jadi yang benar adalah sudah iqomah, bukan sudah komat. Nah itu dalam tata sorof dalam bahasa Arab seperti itu. Komat kamit mah nama ini apa? Jumpa jampe. Nah jadi mana iqomah dalam bahasa Arab adalah dari kata aqoma yuqimu iqomatan. Jadi yang benar iqomah bukan komat. Tapi karena kita sudah latah, sudah lumrah nyebutnya komat, ya udah komat aja. Gitu. Tapi kalau memperbaiki nyebutnya adalah iqomah. Imam At-Tontawi dalam tafsirnya Al-Wasit menjelaskan makna iqomah secara umum, tapi nanti akan kita jelaskan secara lebih dalam lagi. Wal murad bi iqamatis shalah ada'uha fi mawaqitiha. Iqamatus shalah, mendirikan salat artinya adalah pertama ada'uha fi mawaqitiha, melaksanakannya pada waktunya. Itu namanya mendirikan salat, melaksanakan pada waktunya. Yang kedua mustawfiyatun bi arkaniha wa syurutiha, menegakkan rukun dan syaratnya. Itu arti menegakkan salat yang kedua. Yang ketiga wa adabuha wa khusyu'iha, menegakkan adab dan kekhusyuannya. Itu arti iqamah. Jadi ada berapa? Iqamah salat artinya ada tiga. Satu, mengerjakan pada waktunya. Yang kedua, melengkapi rukun dan syaratnya. Yang ketiga, melakukan adab dan khusyuknya. Itu namanya iqamatus shalah. 3. Kita ulangi. Iqamatus shalah artinya satu, melaksanakan pada waktunya. Yang kedua, menyempurnakan rukun dan syaratnya. Yang ketiga, melaksanakan adab dan kekhusyuannya. Terutama di kita ini adab sholat yang agak kurang. Adab dalam sholat yang agak kurang. Kalau rukun syaratnya mungkin sudah dipenuhi, tapi adabnya jarang ya. Jadi perhatian. Nanti kita akan jelaskan apa namanya. Wa ihsasan amikan bil wuqufi baina yadillah, serta menghadirkan perasaan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perasaan kita teh benar-benar sedang di hadapan Allah gitu. Baina yadillah artinya amam Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menyempurnakan rukunnya, syaratnya, adabnya, khusyuknya, tepat pada waktunya, lalu menghadirkan rasa bahwa kita benar-benar merasa di hadapan Allah, maka itulah mendirikan sholat. Tapi ada orang yang rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, kemudian adabnya sempurna, waktunya juga pada waktunya, tapi di hatinya tidak ada perasaan sedang ada di hadapan Allah. Ya tidak sempurna, tidak mendapatkan kekhusyuannya. Wan qita'an taman limunajatihi. Kemudian selain menghadirkan rasa kita sedang di hadapan Allah, kita juga memutuskan segala macam hal yang tidak ada hubungannya dengan itu. Ingkita itu melepaskan, qata'a melepaskan semua yang selain itu dan fokus sedang munajat kepada Allah. Jadi saat sholat rasakan kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak merasakan itu, ya tidak akan merasakan kekhusyuannya. Wa tamassulan hayyan li jalalihi wa kibriyaihi, dan merasakan betul akan keagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi tidak merasa kebesaran Allah, itu enggak akan terasa. Karena definisi salat itu secara bahasa saja ada 3. Salat secara bahasa ada 3 artinya. 1, doa. As-shalah ad-doa. Salat itu doa. Salat maknahu ad-doa. Yang pertama, yang kedua, as-salat ay as-silah. As-silah yakni hubungan. Salat itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Makanya kita ada lafaz silatu rahmi, itu artinya menghubungkan kekerabatan. Maka salat itu adalah silatul abdi billah, menghubungkan antara hamba dengan Allah. Kalau kita dengan kerabat ada silaturahmi, maka kita dengan Allah ada salat. Kasarnya mah hubungan kita dengan Allah itu salat. Kalau hubungan kita dengan keluarga silaturahmi. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah namanya silatu billah. Silatu billah. Kalau dengan kerabat silaturahim. Kalau dengan Allah silatu billah. Nah, salat makna keduanya adalah as-silatu billah. Makna yang ketiga dari salat adalah at-ta'zim.
Apa ta'zim itu? Pengagungan. Pengagungan kepada Allah SWT. Kalau secara bahasa saja kita tidak memenuhi, maka esensi sholat ya tidak kita dapatkan. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Sekali lagi saya ulangi, sholat secara bahasa maknanya 3. Yang pertama sholat bimakna doa, yang kedua sholat bimakna silah, yang ketiga sholat bimakna ta'zim. Doa adalah artinya permohonan, karena sholat itu dari takbir sampai salam doanya banyak sekali. Yang kedua silah, keterhubungan, karena kita sedang dialog dengan Allah. Dalam hadis qudsi dijelaskan, saat sholat itu kita ngobrol dengan Allah, munajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Allah menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, ada 2 bacaan, ada Maliki yaumiddin, ada Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Tapi kalau Maliki yaumiddin pemilik hari pembalasan. Dua-duanya qiraahnya ada. Jadi boleh Maliki yaumiddin, boleh Maliki yaumiddin. Tapi kita hafaz, kita tilawahnya Hafaz bin Asim, membacanya panjang, Maliki yaumiddin. Kalau dalam qiraah lain Maliki yaumiddin, ada 2 bacaan, tidak apa-apa. Seperti alaihim, ada yang baca alaihum, ya, jadi biasa saja. Nah, itu yang kedua, silah, keterhubungan kita dengan Allah SWT. Lalu takzim, isi sholat itu dari takbir ke salam banyaknya pengagungan kepada Allah. At-ta'zim. Lalu saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, wali abdi masa'al. Nah, ini mah giliran hambaku, dan baginya adalah apa yang dia mohonkan. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai akhir. Allah mengatakan bahwa ini adalah permohonan hambaku, aku akan memberikannya. Makanya Fatihah itu doa dia. Makanya Fatihah itu doa. Fatihah itu kata Allah dalam sebuah hadis, salat itu adalah sinfani. Salat itu 2 bagian, separuh bagian untuk Allah, separuh bagian untuk kita. As-sholatu sinfani. Salat itu 2 bagian, separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Sangat terlihat di Al-Fatihah. Saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku, hambaku sedang menyanjungku, hambaku sedang mengagunganku. Lalu setelah itu iyyaka na'budu dan seterusnya, kata Allah, bagi hambaku apa yang dia minta aku akan beri. Nah, kalau kita lagi sholat merasakan itu, maka niscaya sholatnya kita akan lebih berasa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ada orang kan teu paham, jadinya bablas bae gitu kan. Bablas Bismillahirrahmanirrahim karena tidak merasakan dialog itu dengan Allah SWT. Maka dalam banyak hadis Nabi mah melarang kita ini bau mulut ketika sholat. Terutama bau mulut bawang putih, bawang bodas, bawang putih, bawang bodas, bawang putih, bawang merah. Itu Nabi sangat tidak menyukai sekali, sama sekali tidak menyukai. Bawang jengkol. Nah, zaman diurang mungkin jengkol putih lah tambahannya gitu ya. Kalau di sana bawang bodas, bawang putih. Karena Rasul bersabda, sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau mulutnya orang yang memakan bawang putih itu. Bawang merah, bawang putih, bau-bauan tidak sedap, itu malaikat itu kanya nyerian kuno gitu. Sakit. Merasa tidak nyaman, merasa mau meninggalkan orang itulah gitu. Makanya Nabi melarang keras. Cek malaikat ditemuan, kumaha teh ditemuan wae. Nah, itu ditinggalkan kudu dicatat itu budak seperti itu gitu. Tapi ditungguan bau gitu deh. Jadi tidak suka. Malaikat tidak menyukai orang yang mulutnya bau bawang putih dan bau. Kita pun sama enggak suka, Pak. Pami orang nuju salat di pinggir teh anu ngahiliwir, bau bawang harum ya Allah. Bau kelek komode malaikat. Bau kelek ya. Bau kelek lebih-lebih karena kelek itu adalah ekstrak dari bawang putih. Yang dikeluarkan. Ekstraksi konsentratnya di situ itu. Itu malaikat tidak suka, Allah tidak suka. Maka ketika sholat, pantesan Nabi mewajibkan siwak sebelum sholat itu karena khawatir ada makanan yang tidak enak, tidak sedap kita bawa ke sholat. Malaikat yang diperintahkan sholat, yang diperintahkan mencatat. Tergantung tugasnya kalau malaikat itu. Ada malaikat yang setiap hari itu 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 tiap hari. 70.000 malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur tanpa kembali lagi. Ada malaikat yang ditugaskan tasbih selama-lamanya, tasbih besok kurung.
Sujud seumur-umur. Ngabagikan cai hujan seumur-umur, itu aja tugasnya. Jadi malaikat tidak pernah meleset dari tugasnya. Jadi tara cawe-cawe urusan batur, malaikat mah fokus. Malaikat tidak pernah cawe-cawe urusan cawe-cawe naon gitu. Kalau manusia suka cawe-cawe urusan batur, namanya tadakhul fi syu'unil akhirin. Tapi kalau malaikat mereka fokus. Apa dalilnya? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak lebih, tidak kurang. Yang mencatat di kiri kanan kita itu. Yang mencatat di kita mencatat saja. Tidak sholat. Kalau tidak diterangkan mereka tidak sholat, ya tidak sholat. Jadi ibadah mereka itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, itu saja. Jadi yang tugasnya jaga gunung ya jaga gunung aja. Nggak akan dia tiba-tiba pindah menjadi jaga restoran, nggak mungkin. Jadi pokoknya cawe malaikat tuh mau cawe-cawe. Mau cawe-cawe. Tak hebatnya malaikat itu dah. Itu cawe-cawe urusan batur. Saya harus cawe-cawe. Meminjam istilah ya. Cawe-cawe. Jadi agar kita sholat ini berkualitas, selain kita menegakkan rukunnya, syaratnya, waktunya, khusyuk dan adabnya, plus merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tamasulan hayyan li jalalihi wa qiblihi, yang terakhir wastighraqan kamilan fi du'aihi. Dan kalau saat doa, kita benar-benar larut dalam doa itu, paham doanya yang penting. Agar kita bisa larut dalam doa, yang pertama adalah paham. Nah sekarang lebih pilih warhamni, warfa'ni, warzukni, wajibuni, warini, wa'afini. Kadang tidak paham. Apa nanti warzukni minta rezeki. Warzukni. Apa nanti warzukni kok, tapi yang lainnya tidak paham. Kemudian bacaan doa. Nah ini insya Allah kita akan kedepannya akan membahas detail satu persatu apa makna bacaan sholat kita. Lambe sholatnya lebih kerasa. Supaya sholatnya minimal lebih paham. Karena Allah mencela orang-orang yang membaca tapi tidak paham bacaannya. Jadi bukan sifat terpuji orang yang baca tapi tidak paham bacaannya. Alangkah baiknya orang itu kalau baca sesuatu dia memahami bacaannya. Nah di antara ikhtiarnya adalah kita membahas tentang fikih atau syarah makna sholat. Fikih makna sholat kita kan. Yang pertama tadi itu kata Imam At-Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Sekarang kita detailkan lagi. Makna iqamatus sholah ada 9. Angkan AWG orang sok hilap katanya. Kemudian detailnya. Makna iqamatus sholah baik secara syariah, secara fikih atau bahkan secara bahasa Arab, makna iqamah itu ada 3. Ada 9. Tuh kan angkan itu hilap katanya. 9. Yang pertama adalah an-niyatus shahihah as-shadiqah. Niat yang jujur dan benar. Jadi untuk kita memenuhi iqamatus shalah yang pertama adalah niatnya harus benar dan ikhlas. Jadi kalau sholat tidak ikhlas, tidak memenuhi iqamatus shalah. Wah, ka masjid aya mitoha lah, ka masjid lah. Nah, itu dia belum iqamatus shalah karena niatnya tidak ikhlas. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu ibadahnya tergantung niatnya dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Saya sering sampaikan. Contoh kita di majelis ilmu sekarang, duduk di majelis taklim, thalabul ilmi, beda-beda pahalanya. Karena Allah Maha Adil, mana yang datang dengan keikhlasan 100%, Allah kasih 100. Yang datang dengan keikhlasan kurang dari itu, Allah kasih juga kurang dari itu. Makanya yang duduk di sini juga beda-beda kualitas amalnya. Anu bari nyarande 80 gitu. Anu bari nundutan 75 we lah biasa tuh. Anu kadieuna asarudat di imah ka masjid ya itu mah 65 lah. Tapi anu ikhlas kesin datang ke masjid untuk ibadah sholat subuh lalu berzikir menanti waktu syuruk dengan talabul ilmi, mudah-mudahan Allah berikan 100 pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Anu di luar 85 di luar. Nah, eta. 85. Komo bari nyawa HP mah eta mah. 60 ge duka eta mah. Likul imri'in manawa. Setiap orang diberi balasan sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Kemarin masyayikh kita kesini ya banyak memberi kita tambahan ilmu dari hal-hal yang sederhana. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, banyak sekali hikmah yang diajarkan oleh mereka. Karena masyayikh yang kemarin ini bukan masyayikh sembarangan, maksudnya bukan orang-orang biasa. Ini mereka ada doktor dalam bidang syariah dan dakwah, dosen di Universitas Ummul Qura Mekah, dan saya mengambil ijazah Sahih Bukhari dari beliau.
mengambil sanad dari beliau. Ini ulama, ya, dosen dan juga syekh. Kalau yang lain-lainnya ada yang guru, ada yang jadi berbeda dengan rombongan yang biasa datang. Mereka ini kalangan ulamanya, sehingga kita banyak memberi hikmah. Nah, di antara yang beliau jelaskan adalah likulli mri'in manawa. Setiap kita diberi ganjaran pahala sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Kalau saya membahasakannya dengan angka, tapi kalau beliau balasan kita ini, keikhlasan kita ini beda-beda. Maka setiap orang tidak sama. Allah Maha Adil, menilai keikhlasan yang 100, yang 80, yang 70. Likulli mri'in manawa, setiap orang. Nah, sholat pun demikian. Ikhlas kita berapa, itulah pahala yang Allah berikan kepada kita. Supaya niat kita ini didorong dan dipaksa dan mendapatkan 27 lipatan pahala, sholatnya berjamaah. Enaknya berjamaah mah malawung dapat 27, tunduh 27, teu khusuk 27, teu ngarti 27, terlambat 27, kabagian sarakaat 27, kabagian sujud terakhir 27, terlambat terakhir pisannya kabagian 27. Masya Allah. Hebatnya sholat di masjid. Maka namun kita terlambat sholat, meskipun kita ini di rumah baru datang, sholatnya ke masjid dapat 27. 27 kali saparapat. 27 kelipatan. Hadisnya itu bukan 27 pahala, bukan 27 ganjaran, bukan 27 tingkatan, tapi 27 kali lipat. Dalam hadis lain, khamsan wa isyrina di'fan, 25 kali lipat. Dalam hadis lain, sab'an wa isyrina di'fan, 27 kali lipat. Itu artinya lamun orang 1 tahun istiqomah di masjid eta senilai dengan setara dengan 27 tahun. Pami orang 10 tahun istiqomah di masjid sama dengan 270 tahun. Makanya kata para ulama, umat Muhammad ini bisa menyamai pahala orang-orang terdahulu dengan syarat dia rajin sholat berjamaah. Kalau kita rajin menjaga sholat berjamaah, kita bisa menyamai bahkan mengungguli pahala orang-orang terdahulu. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Dalam ayat walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal di kaumnya berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi seberapa? 950 tahun. Ibadahnya banyak, sholatnya banyak. Kaum Nabi Nuh sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Nah, kaum sekarang kan tidak. Umat sekarang itu kata Nabi umurnya kalau nggak 70 80, tapi sedikit itu yang nyampe 80. Di urang we ke pen hungkul, nu nyampe sareng Pak Haji Hikmat. Yang lainnya kan di bawah itu. Bahkan mungkin banyak yang meninggal sebelum itu. Kata Nabi SAW, umatku umurnya itu paling banter 70, paling banter. Standarnya 60 sampai 70. Jadi siapkan kematian usia 60 sampai 70. Dan sedikit yang lewat 70, kata Nabi SAW. Termasuk kaum elit lah itu. Di atas 70. Jadi Pak Haji Hikmat kaum elit. Wa aqalluhum man yujawizu zalik, sedikit saja yang melampaui 70. Karena kata Rasul rata-rata di bawah 70. Lebih. Berarti bonusnya seueur Pak Haji. Bonusnya seueur. Insyaallah. Nah, maka Nah, supaya kita menyamai pahala orang dulu, di antara caranya kata para ulama adalah sholat jamaah. Orang 10 tahun jamaah sama dengan 270 tahun. Kalau orang istiqomah 30 tahun sama dengan usia Nabi Nuh 1000 tahun. Kalau kita istiqomah 30 tahun di masjid jamaah itu sama dengan 1000 tahun kita sholat sendiri kalau kita di zaman Nabi Nuh AS. Maka ini keutamaan umat Muhammad Rasulullah SAW. Tapi pamil berjamaahnya tidak 5 waktu gitu, maksudnya isya aja atau asar. Nah, tahu tetap aya hitungan. Lumayan lah. Lumayan tahu. Ya kan subuh hungkulnya subuh eta. 270 tahun teh subuh hungkul. Jadi tidak sempurna 5 gitu. Daripada hantu pisan mah. Daripada hantu pisan. Kan ada pepatah lebih baik terlambat daripada terlambat banget. Daripada kagak. Lebih baik terlambat daripada terlambat pisan kan gitu ya. Daripada kagak. Itu. Daripada lebih baik satu meskipun daripada teu jajan gitu. Itu yang pertama, makna iqamatus shalah adalah aniyatus shahihah, niat yang benar, niat yang ikhlas. Itu makna iqamatus shalah. Yang kedua, at-tahayyu lis shalah, mempersiapkan salat. Itu bagian dari mendirikan salat. Mendirikan salat artinya dia selain niatnya sahih
juga mempersiapkan untuk sholat. Jadi setiap sholat tuh dia ada persiapan gitu. Iya. Makanya kata Nabi, Kebersihannya, pakaiannya. kemarin saya menjelaskan ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa orang yang wudu kemudian dia menunggu sholat, maka selama dia menunggu sholat itu dihitung sholat. Kami orang maghrib, terus maghrib zikir atau baca Quran atau ngobrol lah segala macam, tapi menunggu sholat, maka selama itu kita sedang sholat, hitungannya sedang sholat. Hadisnya huwa fis sholati man tadzara as-sholat, dia ada dalam status sholat selama dia menunggu sholat. Mata terus maghrib ulah kemana-mana, pemutiasa teh darurat mah di masjid saja. Lebih hebat lagi nungguan subuh di isya, wah teman-teman kebayang itu pahalana, moal eleh sama kumatur. Di isya nunggu subuh atau di zuhur nunggu ke asar nunggu ke maghrib. Orang yang punya wudu nunggu sholat dihitung sedang sholat. Lebih dari itu apa hadis berikutnya? Fa innal malaikata tusolli alaihi, malaikat bersolawat padanya, artinya mendoakannya. Doa dengan apa? Bil magfirati war rahmati wal barakati wat taufiq. Malaikat mendoakan dia dengan keberkahan, rahmat, ampunan dan juga taufik dari Allah SWT. Doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma arhamhu waghfir lahu. Yang kedua, tastaghfir malaikah au al malaikah tastaghfir lahu, malaikat memohonkan ampunan. Jadi kalau kita di masjid nunggu sholat nih, kita kan lagi nunggu sholat sekarang, sholat syuruk, maka malaikat satu mendoakan kita dengan ampunan, tastaghfir lahu untuk kita. Yang kedua, tusolli alaihi, malaikat memohonkan sholawat untuk kita. Dan sholawat yang dimaksud adalah doa keberkahan, rahmat, maghfirah dan taufik dari Allah SWT. Jadi paling beruntung orang itu kalau dia punya wudu nunggu sholat. Ayo nunggu sholat atau wudu mah ya tidak dihitung. Yang dimaksud adalah nunggu sholat dia punya wudu. Maghrib tunggu, isya tunggu. Makanya paling hebat mah nunggu isya lebih ke subuh. Berarti batal wudu lagi. Berarti orang itikaf. Orang yang menunggu sholat. Lepas subuh. Ngantosan lohor, mantap aja. Tapi kalau subuh dan syuruk itu kita majelis taklim. Oh lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Majelis taklim itu zikir yang paling afdal. Kenapa? Karena dengan majelis taklim orang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama. Gitu. Kalau dengan ibadah sunnah belum tentu orang mengenal agama Allah lebih banyak. Tapi dengan thalabul ilmi ya kita mendapatkan banyak ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah, ma'rifatu syariatillah. Bahkan Imam Malik mengatakan, demi Allah 1 jam aku dalam ilmu lebih aku sukai daripada 1000 rakaat sunnah. Dalam asar lain dikatakan bahwa para sahabat mengatakan, demi Allah 1 saat aku belajar jauh lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun. Ibadah sunnah maksudnya. Nah ini teh jarang dirasakan, jarang diketahui oleh banyak orang. Padahal dalam kitab itu bertebaran itu ungkapan motivasi para ulama. Contohnya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kitab itu kitab tentang fikih bermadzhab Syafi'i. Dinukilkan dari Imam Malik dan para sahabat, di antara Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, demi Allah 1 jam aku dalam ilmu lebih aku sukai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Dan juga 1 jam aku dalam ilmu lebih aku sukai daripada ibadah 1 tahun. Ibadah sunnah. Maka ini motivasi luar biasa. Apalagi kalau thalabul ilminya jalan, ibadah sunnahnya jalan. Itu luar biasa. Sunnahnya ditegakkan, thalabul ilminya terjaga. Jadi setidaknya kalau kita belajar seperti ini, minimal ada pahala harian yang besar sekali melebihi ribuan rakaat sunnah itu, yaitu pahala thalabul ilmi. Maka kita harus merasa rugi. Sapoe teka majelis taklim merasa rugi. Karena 1 tahun ibadah kita terlewatkan. Alhamdulillah kita punya majelis seperti itu. Tapi ya itu tingkatkanlah kualitas keilmuan kita. Karena al ilmu huwal fahmu tayta. Al ilmu huwal fahmu, ilmu adalah kefahaman. Artinya untuk paham ya teng ilmu gitu. Bisa jadi ayah di masjid mah tapi da aya pites mah kumaha pahamna. Kamu bari nundutan pitesna teh lain pites ngupingkeun, pites nundutan tidak paham. Pites teh eta teh bahasa Kuningan tuh. Posisi 45 derajat gitu. Pites. Melapis. Jadi eta mah ilmu teh nyangker dia teh gitu. Tidak nyampe karena pites kan. Tapi tetap pahala.
Dapat pahala sobarnya. Sabar. Pahala sobar, nahan tunduh itu pahala besar itu. Duduk. Jadi lumayan lah kan dihisab teh. Non mah tuntut ilmu, ya Gusti, tapi nyakitu. Bari pitas. Pahala sabarnya, pahala duduknya, pahala ikhlasnya dapat. Waktu itikaf sebagiannya diisi dengan majelis taklim. Lebih bagus lah. Lebih afdal lagi. Itu afdalnya begitu, itikaf itu dengan majelis ilmu. Jadi kita ini sekarang ini banyak niatnya, niat itikaf, niat thalabul ilmi, niat zikir sebelum syuruk dan menanti sholat, banyak niatnya. Makanya kata para ulama, jadilah engkau saudagar niat. Jadilah kamu saudagar niat. Maksud saudagar niat itu apa? Satu amalan tapi niatnya teh banyak gitu. Seperti tukang sayur nu didorong sagala rupa itu. Saroda eta aya cabai keriting, aya tomat, aya kangkung, aya bencoy segala macam digiring. Nah, maka jadikanlah ibadah kita itu satu amalan tapi niatnya banyak. Termasuk sekarang kayak subuh gini tadi. Kayak sekarang niatnya Niat silaturahim. kalau bisa niatnya 10 subuh kita ini. 1 sholat subuh, 2 silaturahim, 3 memandang wajah teman-teman kita yang mukmin. Yang keempat adalah thalabul ilmi, yang kelima duduk sabar mendengarkan. Yang keenam apa? Sambil doa sambil zikir. Itikaf. Yang ketujuh itikaf, yang kedelapan nunggu sholat, yang kesembilan sholat suruhnya nanti, yang ke-10-nya kita menjaga wudhu. Pahala unggul, Pak. Insyaallah. 10 pahala unggul. Sejam itu. Makanya 1 jam thalabul ilmi tidak akan dikalahkan dengan 1000 rakaat salat sunnah. Makanya Nabi Musa ingin jadi umat Rasulullah saja. Ya, dalam sebuah keterangan disebutkan Nabi Musa itu pernah diperlihatkan lauh. Lauh itu semacam kayu papan bertuliskan pesan-pesan. Nabi Musa pernah diperlihatkan lauh, isinya itu syariat Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi Musa membaca lauh itu, Nabi Musa merasa iri, merasa cemburu, dalam arti kata iri yang baik ya. Ini cemburu. Ya Allah, aku ingin seperti umat Muhammad, ajarannya seperti itu. Bangun tidur ada doanya, kemudian ada wudhunya, ada sholatnya, tidur lagi ada doanya, ada sholatnya, makan ada doanya, setelah makan ada doanya, segala macam itu syariatnya itu digambarkan. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin syariat seperti itu. Kata Allah, la ya Musa, ini saya khusus berikan untuk Muhammad dan umatnya. Allah. Tidak wahai Musa, la yubadalul qawlu, aku tidak akan merubah takdirku. La yubadalul qawlu ladaya wa ma ana bizallamin lil abid. Aku tidak akan merubah takdirku dan aku tidak akan menzalimi siapapun, kata Allah SWT dalam ayat Quran ya. Maka ketentuanku tidak akan berubah. Ini untuk Muhammad dan umatnya. Untuk kamu sudah ada syariat dan umat, untuk kamu dan umat. Jadi Nabi Musa sendiri merasa iri dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Iri yang baik, karena dalam kita kan ada istilah al-ghibthah namanya. Ghibthah itu adalah iri yang baik. Ingin menjadi orang yang punya amalan seperti orang yang lebih baik dari kita, itu namanya ghibthah. Kata Nabi, iri itu hanya boleh 2 hal. Cemburu itu hanya boleh 2 hal. 1, kepada orang yang berilmu dan dia mengajarkannya kepada manusia, bermanfaat. Yang kedua, kepada orang yang berharta, lalu dia dermawan dengan hartanya. Hanya itu kita boleh cemburu, hanya itu kita boleh iri, dan hanya itu kita boleh meminta kepada Allah agar diberikan iman yang sama. Melihat orang kaya tapi bager gitu berean, kemudian dia dermawan, harus cemburu kita. Mun bisa masih gak eta, saya ingin seperti dia. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu dilancek dengan hasad, tapi hasad itu negatif, ghibthah itu baik, positif. Namanya ghibthah. Ghin ba to tak marbutoh. Ghibthah dari kata gobato yang begitu. Para nabi pada ghibthah nanti di akhirat kepada orang-orang yang ada di mimbar cahaya surga. Dalam hadis itu, para nabi akan cemburu kepada orang-orang yang bertengger di atas mimbar cahaya, padahal mereka bukan nabi. Para nabi, para rasul merasa iri, cemburu kepada orang-orang yang bertempat di mimbar cahaya, padahal mereka bukan nabi. Lalu nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa mereka? Mereka bukan saudara-saudara kami dari para nabi, tapi mereka berada di tempat yang tinggi dan bagus, dalam mimbar cahaya, dalam podium cahaya begitu. Lalu Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Aku. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yatahabuna fiyya. Orang-orang yang saling mencintai, mengasihi, bersahabat, berkawan, berukhuwah, bersaudara fiyya, karena Aku.
Kan sekarang orang bersahabat tuh banyak karena materi, Pak. Iya. Mun eueuhan teh moal di deketan. Mun ayaan di deketan. Kebanyakan kecenderungan manusia begitu. Iya. Saya eta mah ieu euy teh ayaan deketan. Masa teh ayaan jauhan. Moal di silaturahmi ada eueuhan gitu kan. Ome ayaan di silaturahmi gitu. Ada ujian kan karena cinta juga kan. Ada. Ya, itu mah cinta ubudiyah, ya, cinta ubudiyah. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul itu cemburu kepada orang yang bertengger di atas podium cahaya, mimbar cahaya, tapi bukan para nabi. Lalu Allah menjelaskan, hadis sahih dari Bukhari. Allah menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karenaku. Sekarang orang yang berdakwah itu ya. Orang-orang berdakwah, orang-orang yang kita bisa dalam komunitas kita ini, kan kita di masjid juga karena Allah kan. Ya. Datang ke masjid bersahabat, ngobrol, kemudian bercengkrama kan karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena keduniaan, bukan karena hal-hal lain. Maka itu kita nanti akan berada di mimbar cahaya yang para nabi pun merasa iri dengan itu. Nah, menggunakannya lafaz ghibthah. Ya. Allah memiliki hamba-hamba ala manabiri min nur yagbituhumul anbiya, mereka ada di podium cahaya, yagbituhum ay ghibthah, para nabi dan para rasul kepada mereka. Itu bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Saya ingin mengutip kata ghibthahnya saja tadi sebenarnya, bahwa ghibthah itu adalah hasad yang baik. Hasad ada dua, ada hasad yang buruk namanya hasad, ada hasad yang baik namanya ghibthah. Namanya ghibthah. La hasada ila fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama tadi, yang kedua yang tadi kita sebutkan ya. Yang ketiga, makna mendirikan sholat atau iqamatus sholah yang ketiga adalah ada uhama jamaatil muslimin, menegakkannya, melaksanakannya bersama jamaah kaum muslimin. Itu namanya mendirikan sholat. Makanya lafaz sholat itu semuanya akimu. Akimu dari kata aqama yuqimu, akimu bentuknya jamak. Maka yang dimaksud mendirikan sholat adalah mendirikannya dengan cara berjamaah. Mutlak nih, berapa jelas sekali ya. Jelas sekali. Bentuknya fi'il amar, bentuk kata perintah, tidak perlu ditafsir, sudah jelas. Aqimu, tegakkan oleh kalian-kalian semua. Berarti itu mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan iqamatus shalah ay adauha bil jamaah. Ma'a jamaatil muslimin. Bukan jamaatul muslimin anu ditewak kemarin di Lampung, bukan. Itu mah organisasi. Kita ini istilah syar'i, jamaatul muslimin ay sholatul muslimina bil jamaah, salat kaum muslimin dengan cara berjamaah. Imam Qurtubi mengatakan 5 karakteristik masyarakat sahabat kenapa jadi masyarakat unggul, peradaban unggul ada 5. Di antara 5 syarat itu adalah yang pertama luzumul jamaah, selalu berjamaah dalam segala halnya, terutama dalam sholat berjamaah. Yang kedua adalah ihya sunnah, menjaga sunnah, menghidupkan sunnah. Yang ketiga adalah tilawatul Quran, selalu menjaga Quran, membaca Quran. Yang keempat adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Yang kelima baru ad-da'watu fillah, mendakwahkan kepada Allah SWT. Itu kata Imam Qurtubi tentang 5 karakteristik masyarakat sahabat sehingga menjadi masyarakat utama, unggul, memenangi peradaban, menguasai peradaban dan menjadi inspirasi bagi peradaban lainnya di dunia. 1. Luzumul jamaah, yang kedua ihya sunnah, yang ketiga tilawatul Quran, yang keempat imaratul masajid, yang kelima adalah ad-da'watu fisabilillah. Kalau kita terapkan itu, maka peradaban kita akan menjadi peradaban seperti peradaban sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sholat berjamaahnya baru 4%. Sekarang luzumul jamaahnya baru 3% berdasarkan survei. Survei mengatakan umat Islam yang berjamaah di masjid rutin hanya 3%. Allah. Dan kalau kita buktikan benar adanya, silahkan datang ke perkampungan apa, sholat subuh, lihat sholat di sana, imamna eta, makmumna eta, komatna eta, nu ada lagi eta, kadang duaan tiluan, eta gebak leutik. Kadang ada yang nggak ada, sampai sekarang. Ada yang nggak ada. Paling banter 1 jajar sop, 1 sop paling banter. 2 sop sudah hebat. Kita di sini alhamdulillah kalau nggak 4, 3 atau bahkan pernah 5 gitu. Alhamdulillah. Sudah separuh masjid. Misalnya ada seseorang masjid mau sholat asar, sendirian kan? Karena berjamaah itu lebih bagus. Apakah kita juga ikut sholat berjamaah sama dia? Padahal kita sudah sholat asar kan? Itu bagus nggak? Kalau mau itu jadi sedekah. Dan sedekah itu ya kalau kitanya lagi ada kesenggangan waktu ya bagus-bagus saja.
Tapi kalau kita tidak senggang waktu, ada keperluan, ya tidak usah, biarkan dia sholat sendiri saja, nggak apa-apa. Mau menemani boleh, mau tidak menemani juga boleh. Itu namanya dapat jadi sedekah buat kita. Kita sudah sholat di masjid, pulang ke rumah ngimamin keluarga jadi sedekah. Ada hadisnya, ada sahabat Nabi Isya itu sholat bersama Nabi SAW di masjid beliau, masjid Nabi di Madinah Nabawi. Lalu pulang ke kampungnya, di kampungnya teh belum qomat orang-orang teh. Saat dia datang belum qomat, akhirnya dia ditunjuk jadi imam di situ, ngimamin sholat Isya. Jadi sholat wajib Isyanya bersama Rasul, sholat ngimamin masyarakatnya jadi sholat sunnah. Itu namanya sedekah sholat. Jadi kalau kita di sini sudah sholat, pulang ke rumah masih rada keyang gitu dah sholat nanti, udah sholat tadi sama keluarga. Gitu. Tapi ya tos apa namanya horeama ya sudah duduk aja kopi lah, bala makan segala macam. Ayo ngadung kopi marame itu kagak ya tuh, bener. Alhamdulillah ya. Ini Ustaz, maaf, udah hampir habis. Materi ini disampaikan di pesantren ya Ustaz? Di pesantren disampaikan mungkin dalam fikih, Fikih ya? tidak sampai ke Kitab ini belum ya? Ya tidak sampai Ini ke termasuk kitab baru. Kita baru karya Dr. Mahir Al-Faris. Ini Saya ada ini pertanyaan begini. ahli hadis dari Irak ini, Mahir Al-Fahmi. Ada pertanyaan begini, kalau orang awam yang tidak berilmu, dia enggan sholat berjamaah di masjid, masih kita anggap dimaklum lah. Saya nggak paham tuh ada orang ustad, ada komat karena ini di masjid. Alasannya aja tapi pada ngisi acara di itu. Dia tuh di perjalanan tuh udah pasti masuk muni komat. Kenapa dia tidak di sini aja sholat misalkan atau di masjid tersebut sholat, lalu dia terlambat ceramah daripada dia ceramah terlambat sholat kan? Bahkan ada ustadz, bahkan ada DKM Tarka Masjid dengar gimana itu? Tama satu kata jelma lieur gitu. Jelma lieur. Jabatan anak Itu ibu-ibu yang menyuruh agar itu di Pahalanya besar itu. sholat. Oh, pahalanya. Ibu-ibu yang mana ini? Ibu-ibu talim. Al-Kausar guru pengajian. Wah, Kausar. Kan ini kan pernah dibahas Isi di gitu di Al-Kausar pernah, di Alisan juga pernah. Jadi kalau ke ibu-ibu kan kalau ngebahas sesuatu itu mending yang hampang-hampang kan. Yang ringan-ringan ya saya bawakan kitab ini yang ringan. Terutama di ibu-ibu Al-Kausar gitu. Dan setelah dijelaskan mereka, Ustaz ini mah bapak-bapak harus dapat materi ini. Wah, ibu pahalanya besar. Soalnya karunya itu bapak-bapak tara khusus sholat nanti gitu dah. Supaya lebih khusyuk gitu. Disampaikan ini. Jadi kepekeun dalam materi lah oke tenang oke. Jadi ibu-ibu itu dapat pahala jariah itu dengan Iya. dengan meminta diisikan di bapak-bapak. Masya Allah. Hebatnya ibu-ibu itu, amalan sedikit tapi jariahnya banyak. Hiji deui lah, atau sekapnya tilu we nya. Ada ulama aja. Kayak genep na deui insyaallah di Jumat berikutnya. Ataupun mau digeder juga enggak apa-apa. Digeder. Saya usul sih digedor kan lah. Digeder. Oh, di pohon dia mah. Digeder mah kedah Cikopi atuh. Kangge jamaah saya kangge kangge jamaah itu. Supaya fokus. Tapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala imamikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.